Konero. Hayaku akite yo. Ima nanji daro. Shigoto yaranai no? Minamu materu yo. Honto ni konero. Hayaku akiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu minasang. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan perjalanan bekerja di peternakan sapi perah di Hokkaido. Awal mula saya datang di peternakan Hokkaido ini, saya mengikuti pelatihan selama 3 bulan di LPK Fukutomi Blitar. Yang kali ini udah mempunyai cabang teman-teman ya. Pada saat itu hanya ada di Blitar. Untuk saat ini Fukutomi mempunyai cabang di Jakarta Selatan dan juga ada di Bali, dekat dengan rumah saya. Karena rumah saya adalah Banyuwangi teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin mampir, silahkan bisa mampir ke Banyuwangi, bisa merasakan makanan khas Banyuwangi ya, ataupun wisata Banyuwangi. Kemudian setelah saya melakukan proses di Fukutomi selama 3 bulan, saya berangkatlah ke Jepang pada tanggal 22 Januari 2024 ya teman-teman ya. 2024 Januari saya pergi ke Jepang untuk yang kedua kalinya teman-teman. Jadi saya dulu itu sudah pernah ke Jepang sebagai peserta magang. Awal mula kedatangan saya di sini banyak cerita teman-teman ya. Ceritanya tuh banyak. Cerita yang pertama yaitu saya tidak punya teman dari Indonesia satupun di sini. Kemudian yang kedua, teman saya adalah semua orang-orang asing. Tuh. Jadi saya itu diajari oleh senpai saya dari Vietnam. Bayangkan teman-teman ya, yang ngajari saja orang Vietnam, bahasanya sudah berbeda. Jadi pada saat orang Vietnam itu mengajari tidak mengerti kosakatanya, saya juga tidak mengerti kosakatanya. Bagaimana? Itu pasti hawanya marah aja ya. Apalagi cewek itu kan suka marah tuh. Tapi alhamdulillah baik-baik semua teman-teman saya di sini. Bosnya baik, teman-temannya juga baik, karyawannya juga baik. Kemudian selang 5 bulan saya bekerja di sini, satu orang dari Vietnam dipecat. Kenapa dipecat? Karena dia melanggar peraturan yang ada di sini teman-teman ya. Di perusahaan saya ini peraturan yang paling utama yang tidak boleh dilanggar adalah melukai sapi. Sedangkan anak Vietnam itu sangat kasar waktu cewek. Dia seorang rondo teman-teman ya, rondo. Mungkin ada depresi dari suami lama ya. Jadi itu
hawanya marah-marah, kerja dimarahin, sapi dimarahin, sampai berapa kali dikasih tahu sama bosnya masih melakukan hal yang sama, dan diputuskanlah untuk dipecat dan digantikan orang Indonesia. Kenapa bos memilih orang Indonesia? Itu ada perhitungannya sendiri ya teman-teman. Mungkin pekerjaan saya baik, positif, jadi mengambil lagi teman-teman dari Indonesia. Dan 5 bulan berselang, datanglah dari Kediri melalui LPK Fukutomi juga teman-teman ya. Makanya buat teman-teman yang bingung ke LPK mana, ingin mencari job peternakan, saya rekomendasikan ke Fukutomi. Meskipun pelatihannya berat, tapi 100% itu dijamin berangkat teman-teman. Karena di Fukutomi itu kita setelah interview dan diterima ya, kita langsung tanda tangan kontrak, menunggu COE datang. Itu udah positif berangkat teman-teman, tinggal menunggu COE aja 3 bulan. Tapi di situ kita harus mengikuti pelatihannya. Satu, pelatihan yang paling berat menurut saya adalah pelatihan fisik. Karena memang di Jepang kita membutuhkan fisik yang ekstra teman-teman ya. Dan cuaca di sini ekstrim. Minus bisa sampai minus 20 derajat. Bayangkan kalau di Indonesia AC itu adalah 16 derajat aja udah dingin ya, paling dingin. Kalau di sini minus 20 derajat. Makanya di sana digembleng benar yang namanya fisik. Ada juga yang mengundurkan diri karena merasa keberatan. Mungkin yang mengundurkan diri ada pemikiran lain ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari LPK menuju peternakan, saya rekomendasikan untuk ke Fukutomi. Sekarang Fukutomi membuka 3 cabang teman-teman, ada di Bali, Jakarta Selatan, dan Blitar. Itu ya. Kemudian saya berangkat ya, Januari 2024 berangkat ke sini. Dan 5 bulan berselang, datang lagi 1 orang. Kemudian 5 bulan berikutnya 1 orang dari Vietnam mengundurkan diri, yang tidak saya duga. Itu adalah kepercayaan dari bos saya di sini. Dia berpikir kalau tidak ada anak itu, cewek ya teman-teman, itu perusahaan tidak akan berjalan pada saat orang Jepang libur gitu. Karena di saat orang Jepang libur itu yang bekerja semua orang asing, harus ada leader. Dan di situ saya diberi amanat untuk menjadi leader setelah kepulangan orang Vietnam itu. Alhamdulillah sampai 1 tahun berlalu tidak ada masalah, dan kita selalu mendapat pujian dari perusahaan. 1 kunci yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan di sini, yang pertama yaitu kita saling menghargai. 2, menjaga sikap, disiplin, dan jujur. Yang terutama adalah tanggung jawab teman-teman ya. Tuh. Dan setelah 1 tahun berlalu, saya mendapatkan kenaikan gaji ya teman-teman. Yang awalnya gaji saya itu kurang lebih 18 juta, sekarang bisa mencapai 22 juta. Itu mendapat kenaikan gaji dari perusahaan.
Tapi untuk teman-teman saya atau kohai saya masih belum, mungkin nanti bertahap. Tidak perusahaan menilai dari satu bahasa ya. Jadi bahasa itu sangat penting. Kalau bahasa kita bagus, pihak perusahaan juga akan memikirkan gaji kita. Pekerjaan kita bisa tanpa orang Jepang, kita mampu melaksanakan pekerjaan itu, kita akan menjadi bagus. Pekerjaan di sini saya rasa tidak ada masalah ya teman-teman. Pekerjaannya ya setelah memerah sapi, kita membersihkan tempat pemerahan, membersihkan tempat robot, mengirim susu kalau ada gitu ya teman-teman ya. Lalu memberi makan itu sudah ada pekerjaannya dari orang Jepang dan Vietnam. Sekedar motivasi aja buat teman-teman. Jika ingin mendapatkan gaji yang besar, kita harus juga bekerja keras untuk mendapatkannya. Kuncinya bahasa Jepang ditingkatkan, lalu meningkatkan bahasa Jepang, dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Yang terpenting adalah tanggung jawab. Jangan sampai menyalahgunakan amanat yang diberikan perusahaan kepada kita. Itu teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang dengan job peternakan, tidak salah lagi, tidak usah dipikirkan lagi, cepat berangkat karena pekerjaannya tidak begitu berat. Itu yang memberatkan adalah pikiran kita sendiri. Seberat apapun pekerjaan kita, kalau kita laksanakan dengan ikhlas dan tujuannya untuk ibadah, insya Allah tidak ada pekerjaan yang berat. Apalagi kita punya tanggung jawab dengan keluarga di rumah. Oke, itu saja teman-teman motivasi dari saya. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman yang ingin pergi ke Jepang di job peternakan. Semoga sukses selalu. Salam dari Hokkaido. Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.